Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan karuniakan kepada kita anugerah-Nya yang baru di hari yang baru pagi hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak dan pengajaran Tuhan yang menjadi satu otoritas dalam kehidupan kita, murid-murid Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Hari yang baru dikaruniakan kepada kami. Rahmat anugerah yang baru dilimpahkan Tuhan bagi kami. Sungguh kami belajar untuk selalu menghitung berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Acap kali kami lebih terfokus kepada apa yang kami rasakan, kami alami. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, masalah-masalah yang kami hadapi, daripada kami memandang kepada Kristus yang Maha Kuasa, yang menolong kami, yang pimpin hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam Bread of Life. Roh Kudus yang tolong kami, firman Tuhan yang kami baca menjadi rema, menjadi bread of life dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Kami boleh disegarkan, kami boleh dikenyangkan, kami boleh diteguhkan iman kami terus mengikut Yesus dalam berbagai perkara di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, tema kita pada pagi hari ini, perenungan firman Tuhan diambil atau saya berikan judul Aku Takut. Aku Takut. Tapi sebelumnya mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 4 hingga ke 9. Demikian firman Tuhan. Filipi 4 ayat 4 hingga ke 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara, Sobat Messenger, saya memiliki seorang putra. Saat ini berusia 10 tahun. Dan ketika anak saya ini berusia 1 tahun, pada satu pagi saya kaget ketika melihat mata sebelah kiri anak saya di dalam bulatan hitamnya itu nampak putih. Putih solid seperti susu. Saya kaget dan mulai timbul rasa khawatir. Malam hari langsung saya bawa ke dokter mata. Dokter mata mengatakan USG dulu di Rumah Sakit Sarjito. Ketika dokter mengatakan USG dulu, itu langsung hati ini, cemas itu semakin membesar. Saya berkata dalam hati, aku takut ya Tuhan. 3 hari kemudian dilakukan USG di mata kiri anak saya. Hasil keluar, tapi sungguh Tuhan itu punya rencana yang begitu luar biasa dalam hidup saya saat itu. Selesai keluar dari USG, dokter mata itu ada di depan saya. Jadi saya tidak perlu lagi membawa ke tempat dia praktek. Dokter itu panggil saya dan meminta kepada saya lihat hasilnya apa. Ketika melihat hasil, kemudian dokter ini berkata, saya akan bawa Anda ke teman dokter saya yang lain, dokter mata yang lain. Jadi ada 2 dokter yang ada di depan kami dan mengatakan hasil USG diduga anak saya menderita retinoblastoma, kanker mata. Kami nggak sanggup berkata apa-apa saat itu. Tapi 2 dokter ini mengatakan mereka merekomendasikan 1 dokter lagi yang malam hari dapat kami temui untuk mendapatkan pandangan yang lain. Malam hari kami berjumpa dengan dokter mata yang ketiga. Dan hasilnya, perkataannya pun sama. Anak Bapak diduga 90% menderita kanker mata. Dalam perjalanan pulang kami tidak sanggup berkata apa-apa. Para dokter ini memberikan saran kepada kami satu hal yang sama. Bawa ke Singapura, jumpai 1 orang dokter ini yang punya pengalaman dan di sana punya fasilitas yang jauh lebih baik pada saat itu untuk menangani kanker mata yang dialami anak saya. Malam itu kami sekeluarga hanya dapat berkata kepada Tuhan, aku takut ya Tuhan. Kami tidak sanggup mengambil keputusan. Tapi Tuhan sediakan orang-orang yang menuntun kami untuk mengambil satu tindakan. Dalam pandangan kami sekarang, sungguh Tuhan yang tolong. Sebelum kami berangkat ke Singapura, ada beberapa orang sahabat berkata demikian kepada kami. Percaya bahwa Tuhan itu akan sembuhkan, itu tidak terjadi atas anakmu. Mengajarkan kepada kami menolak atas hasil diagnosis dan dokter. Tapi dalam hati kami hanya dapat berkata, Tuhan aku takut. Tuhan tolong kami untuk melangkah sesuatu hal yang tidak pernah kami bayangkan
tidak pernah kami harapkan, dan itu kami kerjakan semua. Dan Tuhan sediakan segala hal yang kami butuhkan. Semua proses, operasi pengangkatan bola mata, pemeriksaan lanjutan, tindak lanjut, semua berjalan dengan baik. Hingga sekarang anak saya sehat. Tapi masa-masa saat itu sungguh masa-masa yang sangat menakutkan. Masa-masa yang buat kami, wah, satu hal yang tidak mudah harus kami putuskan. Ini nyawa. Ini berkaitan dengan orang yang kami kasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, di antara kita mungkin pernah mengalami ketakutan yang serupa dengan apa yang kami alami ketika dihadapkan pada momen-momen yang tidak diharapkan, tidak pernah kita duga, dan betul-betul menakutkan. Sepertinya bayang-bayang maut ada di depan kita. Kemana dan kepada siapa kita mencari pertolongan? Siapa yang memberikan kekuatan kepada kita melangkah, mengambil satu tindakan-tindakan yang kita harapkan mendatangkan kebaikan kepada kita? Apakah kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku takut, Tuhan, aku perlu Engkau. Dan Tuhan bukakan jalan. Ada pribadi-pribadi, dokter, keluarga, sahabat yang akan menolong kita semua. Bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan, mereka hidup dalam penderitaan, karena mereka tidak lagi tinggal di negara mereka, bahkan negara yang asing yang penuh dengan berbagai rupa-rupa kehidupan yang tidak diperkenan Tuhan. Ada penyembahan berhala, ada kemiskinan, ketidakadilan. Mereka juga berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Yesaya berikan pesan kepada bangsa Israel pada saat itu. Di dalam Yesaya 41 ayat ke-13 berkata demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Oh, ini satu janji penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel yang ada di dalam ketakutan, yang ada dalam penderitaan, yang ada dalam keputusasaan, agar terus dapat memandang bahwa Tuhan akan bebaskan mereka. Tuhan akan berikan pemulihan kepada mereka. Akan satu hari depan yang lebih baik. Nasihat yang sama diberikan Paulus kepada jemaat di Filipi. Dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan adalah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kehidupan jemaat pada saat itu tidaklah mudah. Mereka hidup di dalam ancaman. Mereka hidup dalam ketekanan. Mereka akan ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Ketakutan itu merenggut mereka. Seperti seorang anak di tengah rasa takut berteriak, "Mama, aku takut, Papa, aku takut." Tapi Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi untuk menyerahkan segala kekhawatiranmu, ketakutanmu, kecemasanmu kepada Allah yang maha besar, sumber damai sejahtera yang akan memelihara kehidupan kita.
melalui berbagai macam kesulitan, penderitaan, dengan hati, pikiran yang damai sejahtera. Kita tahu, dalam perjalanan kehidupan Paulus tidaklah mudah. Dalam segala perjalanan misi yang dilakukannya, selalu ada ancaman, selalu ada bahaya. Bahkan nyawa menjadi taruhannya. Tentu ada rasa khawatir, tentu ada rasa takut dalam perjalanan misi Paulus. Bahkan Paulus pernah meminta kepada Tuhan untuk mengambil penyakit yang dialaminya, duri dalam daging. Tuhan, ambillah duri dalam daging yang aku alami. Tapi Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Dalam kelemahanmu lah kekuatanku menjadi nyata. Paulus berikan satu nasihat kepada kita semua. Ketika kita berkata, aku takut ya Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi Paulus mengajarkan kepada kita menjalani kehidupan ini dengan mengucap syukur, selalu melihat akan kebaikan Tuhan dalam berbagai situasi yang sedang kita alami. Dan memohon kepada Tuhan, akui kita takut, akui kita khawatir, akui kita lemah. Dan kita perlu pertolongan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, bahkan damai sejahtera di dalam hati kita. Sehingga perjalanan kehidupan kita yang terasa berat ini, kita tidak menanggungnya seorang diri, tetapi Yesus Kristus menopangnya, berjalan bersama-sama dengan kita. Berkali-kali Bapak Ibu Saudara tentu pernah mendengar cerita tentang jejak kaki, footstep of Jesus. Diceritakan di sana Tuhan Yesus berjalan bersama dengan seorang pemuda menyusuri pantai, sehingga nampak jejak-jejak kaki dari Tuhan Yesus dan pemuda ini. Tetapi ada satu masa-masa hanya nampak bukan lagi dua pasang jejak kaki, tetapi hanya satu pasang jejak kaki. Hanya ada dua tapak kaki di atas di sana. Dan ketika pemuda itu melihat, itu adalah masa-masa di mana dia mengalami ketakutan, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan yang berat. Dan dia berkata kepada Yesus, Yesus, di mana engkau? Kenapa ketika aku sakit, ketika aku takut, ketika aku ada dalam berbagai kebimbangan dan penderitaan, hanya ada satu pasang kaki. Engkau di mana Tuhan? Tapi Yesus dengan lembut penuh kasih berkata, ketika engkau sedang takut, ketika engkau ada dalam pergumulan, ketika engkau ada di dalam berbagai tekanan, khawatir, kecemasan, akulah yang menggendong kamu. Akulah yang menopang engkau, yang menopang kamu, sehingga engkau tidak berjalan sendiri. Akulah yang berjalan, yang menopang hidupmu. Inilah damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, dalam berbagai pergumulan kehidupan yang kita jalani, masa-masa, momen-momen yang tidak kita harapkan dan begitu menakutkan di hadapan kita,
datanglah kepada Tuhan dalam doa. Mintalah pertolongan Tuhan. Mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita hari demi hari. Yesus berkata kepada kita, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Immanuel, Allah itu beserta dengan kita. Karena itu, akuilah ketika kita takut. Tuhan, aku takut. Dan aku mau tetap berjalan bersama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ada masa-masa momen dalam hidup kami. Ada satu peristiwa yang sungguh tidak kami harapkan. Begitu menakutkan dan bayang-bayang maut itu ada di hadapan kami. Tapi kami diajar kemana dan kepada siapa kami meminta pertolongan. Selain hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kali langkah yang kami jalani yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kami tidak mengerti. Tapi sungguh hari ini kami belajar untuk menaruh pengharapan kami akan satu hari depan yang baik, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, Sobat Messenger, beserta dengan segenap keluarga dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi. Ada kecemasan, ada ketakutan, ada kegentaran, bahkan mungkin kami mulai putus asa dalam perjalanan hidup kami, baik di tengah keluarga, studi kami, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan hari demi hari yang kami jalani. Sungguh firman Tuhan menguatkan kami bahwa Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, senantiasa menyertai langkah hidup kami. Firman Tuhan berkata, janganlah takut, aku senantiasa menyertai engkau. Inilah janji Tuhan yang kami pegang dalam perjalanan hidup kami. Damai sejahtera Kristus terus memerintah di dalam hati dan pikiran kami. Berkati Sobat Messenger, Tuhan yang tolong kami semua, sehingga segala kebutuhan kami setiap hari Tuhan akan cukupkan. Kekhawatiran kami, ketakutan kami ganti dengan damai sejahtera. Berkati ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang beribadah pagi hari ini. Engkau yang mengerti setiap seruan hati kami, keinginan kami, kesulitan kami, pergumulan kami, bahkan kemana kami akan melangkah. Sungguh Tuhan, berikan hikmat kepada kami untuk terus memandang kepada Yesus Kristus dan melakukan bagian kami dengan taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka pemulihan damai sejahtera yang melampaui akal terus pimpin hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh Engkau berkati dalam berbagai tahapan pemilu yang sedang dijalani. Tuhan yang campur tangan, sehingga di tengah masyarakat tetap ada kedamaian, kerukunan di tengah keperbedaan pilihan. Tuhan akan hancurkan segala niat jahat dari sekelompok orang yang ingin memecah belah bangsa kami,
yang ingin menghancurkan bangsa kami, yang hanya ingin membawa keuntungan bagi kelompok mereka sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan patahkan, Engkau akan hancurkan, dan semua tahapan pemilu, baik pemilihan anggota DPRD, DPR, Presiden, semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan sungguh Tuhanlah yang memegang berdaulat atas bangsa negara kami Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan Tuhan Allah Bapa yang setia, serta penghiburan penyerahan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, dalam berbagai perkara senantiasa memandang kepada Yesus Kristus yang mencurahkan berkat-Nya atas kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita menghadapi satu momen yang tidak kita harapkan dan betul-betul itu menakutkan kita, mendebarkan buat kita, bahkan kita berkata, Tuhan, aku takut. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Allah kita, kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dia akan peliharakan kita, berikan pertolongan kepada kita, dan berikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.